Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah menetapkan keimanan cahaya ilahi dalam merembung setiap hati kita. Sesungguhnya tidaklah kita sampai ke tempat ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akhlaknya digambarkan oleh Aisyah, istri tercinta beliau, wa kana khuluquhul Qur'an, yang mana akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Nabi yang kadang-kadang bersedih, kadang-kadang marah, karena Rasul masih juga dari golongan bashar ataupun manusia. Namun jarang Rasulullah dalam suatu waktu kesedihannya bercampur dengan kemarahan. Rasulullah tidak pernah kesedihannya bercampur dengan kemarahan dalam satu waktu kecuali pada suatu kejadian. Yaitu ketika Rasulullah mengirimkan 70 orang dari para sahabat-sahabat terbaiknya
yang sudah beliau bimbing, beliau didik, beliau ajarkan, beliau tuntun bertahun-tahun lamanya. Beliau kirimkan 70 orang terbaik daripada qurra, bukan hanya bisa menghafal Al-Quran, bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi qurra yang dimaksud di zaman Rasulullah adalah ulama yang mengerti maqasidus syariah, yang mengerti syariat, yang mengerti hukum-hukum. 70 orang ini Rasulullah kirimkan kepada suatu suku kabilah atas permintaan dari kabilah tersebut. Ia Amir bin Malik yang meminta kepada Rasulullah untuk mengajarkan mereka agama Allah, bukan hanya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tentang agama ini. Walaupun Rasulullah ada kekhawatiran mengirimkan 70 orang yang amat penting dalam kemajuan dakwah, namun Rasulullah mengabulkan permintaan munafik ini, Amir bin Malik. Dikirimkanlah 70 orang terbaik yang selama ini dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di sumur Ma'unah atau Bir Ma'unah, berkemahlah mereka. Diutuslah salah satu utusan kepada Amir bin Tufail atau pemimpin suku tersebut untuk mengabarkan mereka sudah ada 70 orang dan siap ditempati menghadapi orang tersebut untuk mengajari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Yang mana dalam peraturan Islam setiap utusan dilarang untuk dibunuh, namun si Amir tadi membunuh utusan Rasulullah tersebut. Bahkan 3 cukup tidak di situ. Mereka mengajak kabilah-kabilah di sampingnya, mengepung 70 qura tersebut. Tidak ada satupun yang tersisa di mata mereka. Hanya satu yang tersisa, Ka'ab bin Zaid. Itu pun terluka dan mereka mengira dia sudah meninggal. Inilah yang sisa daripada 7. Ka'ab bin Zaid ini akhirnya Allah sembuhkan dari lukanya semua, baru dia menjemput ajalnya ketika perang Khandaq. Bayangkan jamaah ulama-ulama yang berjumlah puluhan sengaja Rasulullah kirimkan atas permintaan untuk mengajarkan ajaran Allah, untuk mengajarkan syariah-syariah. Namun sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabl illa an nabra'aha. Tidaklah tersimpa musibah di bumi Allah ataupun pada diri kalian illa kecuali itu sudah Allah catatkan, sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi ini. Ya jamaah sekalian, tidaklah sesuatu yang menimpa kaum muslimin dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, kecuali itu sudah Allah ketahui, sudah Allah catat. Ini pula yang terjadi seminggu belakang, 1 pekan belakang kepada saudara-saudara kita yang di New Zealand.
Mereka tidak membuat senjata untuk berperang. Mereka tidak datang dengan muka masam sehingga menimbulkan kemarahan pada orang-orang lain. Mereka tidak datang untuk membuat keonaran. Mereka tidak datang untuk menyebarkan kebencian. Mereka datang untuk menjawab panggilan Allah karena ada iman mereka mendatangi masjid. Mendatangi masjid di hari terbaik mingguan umat muslim, yaitu hari Jumat. Namun apa yang terjadi? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menghukum, menghujanimu, membunuhmu, menyiksamu, melainkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas Allah terangkan dalam surah Al-Buruj. Bukan karena suku, bukan karena golongan, bukan karena kulit putih, kulit hitam, tapi karena din, karena agama. Al-hiqdu, kebencian yang sudah tertanam di hati-hati orang-orang kufar. Bahkan Allah sudah mentazkiyahkan, walan tardha ankal yahud walan nasara alan nasara hatta, tidak jelaskan hatta tudnazzihuhum hatta tattabi'a millatahum, kata Allah, mereka tidak akan pernah rela. Oh, sampai mengaku itu mereka tidak. Oh, sampai kalian menghibur, hatta tattabi'a, mengikuti kehidupan mereka, millatahum, agama mereka. Wa'iyadu billah, kejadian yang menimpa saudara kita. Rasulullah mengatakan, al-muslim akhu muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Dimanapun dia berada, apapun statusnya, selama dia memegang diri al-muslim, maka dia saudara kita. Ini menjadi petaka. At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa Abu Hurairah qala la qatlu law anna ahla as-samai wal ardi ishtaraku fi damil mu'min la akabbahumullah finnar. Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersatu bahu-membahu membunuh seorang mukmin, la akabbahumullah finnar, maka Allah akan lemparkan mereka semua ke dalam neraka. Betapa berharganya darah seorang muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, qatlu mu'min ahwalu indallah min zawalid dunya kullah. Sesungguhnya zawalud dunya, musnahnya dunia ini, lebih ringan di pandangan Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya satu nyawa mukmin. Namun apa yang dilakukan oleh kuffar, bukan hanya di New Zealand, mereka memperkosa muslimah-muslimah, membakar, menyiksa, mengubur hidup-hidup. Dimanapun mereka mengatakan dengan membawa simbol teroris. Ini yang disandingkan bersama kaum muslimin. Seandainya pelaku dari pihak mereka katakan ekstremis, orang gila, mabuk. Namun ketika ini terjadi pada kaum muslimin, tanpa pikir panjang langsung teroris. Kenapa mereka tidak menganggap kejadian terhadap saudara-saudara kita di berbagai penjuru bumi yang dilakukan oleh mereka tidak pernah disandingkan teroris?
Apakah kata ini sudah menyatu dengan kaum muslimin? Apakah kata ini yang selalu diproduksi di media-media cetak, media massal mereka, sehingga terkesan Muslim is teroris, Muslim adalah teroris. Wa'iyadu billah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kaum muslimin selalu diintai, selalu dilihat gerak-geriknya oleh mereka yang sudah terpahat kebencian di dalam hatinya, yang sudah tergambar jelas di mata mereka Muslim, kata Muslim, kata Islam, sehingga kemanapun, dimanapun kaum muslimin berada, mereka akan terus mengobarkan api-api kebencian, api-api kedengkian. Dan ini jangan diherankan, memang sudah kenyataan seperti itu, sudah Allah abadikan. Muslim ini pasti ada kaum musuhnya, dimanapun kapapun. Namun kita tidak perlu risau, karena Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah akan tetap menolong agama ini walaupun orang-orang kafir itu mengobarkan kebencian-kebencian, membunuh dan pertumpahan darah. Wallahu mutimmu nurih. Allah akan tetap menolong agama ini. Walau upaya apapun yang mereka tempuh. Muslim bisa saja lenyap di Indonesia. Muslim bisa saja hilang di muka bumi yang lain. Muslim bisa saja mati atau dibunuh secara massal. Namun ingat, Islam tidak akan pernah mati. Islam tidak akan pernah musnah. Karena Allah sendiri yang akan menjaga agama ini. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam adalah agama kasih sayang. Agama Islam adalah agama yang mencintai, menghormati, bahkan sampai kafir sekalipun. Karena Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang membunuh seorang mukmin atau membunuh seseorang tanpa kesalahan, fa ana bari'um minhu wa in kana al-maqtul kafira. Aku jauh dari si fulan, aku berlepas diri dari fulan, wa in kana maqtul kafira, walaupun yang terbunuh itu adalah orang kafir. Rasulullah bari. Begitu tegasnya Islam menjaga setiap nyawa-nyawa. Kafirkah dia? Islamkah dia? Selama dia bukan kafir harbi yang memerangi kita, kita melindungi mereka. Dhimmi di bawah perlindungan, muahadah di bawah perjanjian. Tidak serta-merta kaum muslimin membunuh, melenyapkan musuhnya yang beda iman dengan dia. Tidak. Namun tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan ingin melenyapkan cahaya Allah itu kembali kepada mereka. Semakin gencar mereka memadamkan api Allah, memadamkan agama ini, maka semakin besarlah api keislaman yang akan muncul. Mau tidak mau, rela tidak mau, terima atau tidak terima, ini akan terus membangun, akan membangkitkan kesadaran-kesadaran bagi orang non-muslim. Mereka akan terus mencari siapa sebenarnya teroris, apa sebenarnya teroris, kenapa disandingkan kata ini. Mereka tidak tahu bahasanya mereka berbuat kekejian ini untuk memusnahkan, melenyapkan Islam. Namun sebaliknya, dengan hal ini lebih menerangkan
kepada kaum orang lain, kepada penduduk lain, kepada agama-agama yang lain, bahwasanya agama yang mereka kira tidaklah seperti kenyataan. Tidaklah bengis, tidaklah kasar, tidaklah membunuh seperti yang mereka klaimkan. Namun pelan-pelan Islam semakin hari semakin terjepit, maka dia semakin kuat dan semakin berkembang. Kita lihat sekarang populasi muslimin yang terus bertambah, bahkan ihsaiyat studi yang baru mengatakan 2,2 miliar sekarang muslimin. Urutan pertama India, kedua Indonesia, ketiga Cina, kemudian Pakistan, Bangladesh, baru Turki setelahnya. Ini terus. Karena orang-orang akan menyadari, akan mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin keras kita beragama, maka semakin kuat terpaan angin yang menimpa kita. Sesungguhnya Allah akan menguji seseorang tergantung keimanannya. Lemah iman kita, maka lemah pula ujian. Semakin kuat kita, semakin pula ujian yang akan kita hadapi. Tapi kita memohon kepada Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, Zat yang selalu membolak-balikkan hati setiap jiwa, setiap manusia, supaya Allah yuthabbit qulubana ala dini. Semoga Allah tetapkan hati kita ini ke dalam agamanya, ke dalam dinul haq, yaitu dinul Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Ghaffar ighfir lana dhunubana. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma wa taqabbal a'malana ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Allah